Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purna Ulfa dari program studi pendidikan akuntansi kelas D dengan NIM 189204245. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk bahan penilaian mata kuliah PPL 1. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta atau kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu fungsi surat pemberitahuan tahunan. Fungsi dari surat pemberitahuan tahunan yaitu sebagai sarana untuk mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, baik itu pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan, harta dan kewajiban dan potongan pajak orang pribadi atau badan lainnya. Ada beberapa tempat pengambilan surat pemberitahuan tahunan yaitu setiap wajib pajak harus mengambil sendiri formulir surat pemberitahuan tahunan di kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau K4P, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, dan kantor wilayah DJP. Kemudian yaitu pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan tahunan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Jenis dan bentuk surat pemberitahuan tahunan. Jenis surat pemberitahuan tahunan terdapat dua jenis SPT yang perlu diketahui bagi wajib pajak, yaitu 1. SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. SPT yang kedua yaitu SPT masa. SPT masa adalah surat pemberitahuan tahunan untuk masa suatu pajak. SPT masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat 3 kategori utama dalam SPT masa, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak perjualan atas barang mewah atau PPNBM. SPT dapat berbentuk 1. Dokumen elektronik atau 2. Formulir kertas atau hard copy. Selanjutnya yaitu penyampaian SPT secara langsung wajib pajak dilakukan di 1. TPT, tempat wajib pajak terdaftar atau 2. Tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar. Selain disampaikan langsung, menyampaikan SPT bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Adapun kewajiban penyampaian SPT tahunan badan dalam bentuk elektronik. SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang 1. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pasar Besar. Sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan jasa konsultasi pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan, pajak penghasilan dan atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntansi publik. Selanjutnya itu SPT dianggap tidak disampaikan apabila 1. SPT tidak ditandatangani
atau dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. 2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. 3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Atau SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Adapun dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan yaitu laporan keuangan atau untuk wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pembukuan. 2. Perhitungan peredaran bruto dan pembayaran atau khusus wajib pajak UMKM. 3. Bukti potongan formulir 1721 A1 atau A2 untuk wajib pajak status karyawan. Ada beberapa formulir dalam pelaporan SPT ini, diantaranya adalah 1. Formulir 1771 2. Formulir 1770 3. Formulir 1770S. Formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja atau penghasilannya lebih dari 60 juta setahun, atau wajib pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Laporan SPT. Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, terdapat beberapa cara untuk melaporkan SPT, yaitu 1. Lapor secara langsung. 2. Lapor melalui pos atau jasa ekspedisi. 3. Lapor melalui DJP online. 4. Lapor melalui penyediaan layanan aplikasi. Batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah tanggal 13 Maret setiap tahunnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sehingga batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi pada 2020 yakni 31 Maret 2020. Sementara batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu cara membuat nomor pajak wajib pajak atau NPWP. Ada beberapa cara membuat nomor pajak wajib pajak yaitu 1. Masyarakat wajib mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak atau KPP atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran. 2. Wajib pajak orang pribadi cukup membawa dokumen berupa KTP yang masih berlaku. Adapun akibat ketika tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan, yaitu 1. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan. 2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100.000 untuk SPT tahunan yang terlambat atau tidak disampaikan. 3. Jika sengaja tak menyampaikan SPT tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak dapat menyerahkan SPT tahunan ke beberapa tempat, yaitu 1. Untuk SPT nihil atau kurang bayar, yaitu tempat pelayanan terpadu atau TPT di KPP, Dropbox, pos atau jasa ekspedisi yang disertai bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, e-filing atau formulir 1770S dan 1770SS. Kedua yaitu untuk SPT lebih bayar atau LB atau pembetulan atau SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT atau ESPT, yaitu 1. Tempat pelayanan terpadu atau TPT di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 2. Pos atau jasa ekspedisi yang disertai bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. 3. E-filing atau formulir 1770S dan 1770SS.
Cara menyetor pajak yang terutang ada dua, yaitu satu, sarana penyetoran pajak yang terutang disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir surat setoran pajak atau SSP dengan mata anggaran penerimaan MAP seri 41125 dan kode jenis setoran atau KJS 200. SSP diisi dengan identitas wajib pajak, kode jenis setoran pajak, uraian pembayaran, masa atau bulan dan tahun pajak, jumlah pajak, serta jangan lupa tanda tangan pembayaran atau penyetor pajak. Yang kedua yaitu tempat penyetoran pajak yang telah dihitung disetorkan ke kas negara melalui bank tempat pembayaran pajak atau kantor pos. Telat lapor SPT. Denda yang disanksikan yaitu 100.000 untuk wajib pajak pribadi atau NPWP pribadi. Denda 1 juta untuk wajib pajak badan. Jika telat lapor SPT tahunan, ada beberapa cara bayar denda untuk wajib pajak pribadi. 1. Siapkan dokumen STP. 2. Buka aplikasi DJP online. 3. Isi nomor pajak wajib pajak atau NPWP, kemudian lengkapi password dan kode keamanan atau captcha. Selanjutnya pilih menu, bayar, klik e-billing, isi formulir surat setoran elektronik. Denda administrasi untuk karyawan yang tidak lapor pajak yaitu dalam pasal 7 UU KUP, jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau hingga batas waktu perpanjangan, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sementara seorang pensiunan, baik itu pensiunan pegawai swasta maupun pegawai negeri, tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak lagi. Pensiunan dianggap sudah tidak lagi memiliki penghasilan, maka sejumlah kewajiban pajaknya juga ditiadakan. Jadi, ketika Anda sudah tidak bekerja serta tidak memiliki penghasilan, maka Anda terbebas dari pembayaran pajak. Kaitannya dengan hal tersebut di atas, seorang wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan nihil. Kenapa harus lapor SPT? Karena pelaporan SPT memiliki fungsi yang penting bagi setiap orang, bagi wajib pajak. Laporan SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, yaitu tentang satu penghasilan yang merupakan objek pajak dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Pengaruh penerapan SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan SPT PPh orang pribadi dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan sebesar 55,3% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 44,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa ciri pajak yang dapat dibedakan dengan ciri pungutan resmi lainnya yaitu bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah daerah saja, jatuh temponya disesuaikan dengan pemakaian, didasarkan pada peraturan pemerintah, balas jasa diterima secara langsung oleh pembayaran pajak. Beberapa perbedaan di antara pajak dan pungutan resmi lainnya yang dilihat berdasarkan landasan, hukum, objek, sifat, ketentuan, perhitungan, hingga waktu, yaitu sebagai berikut. Yaitu pajak memiliki surat ketetapan, sedangkan pungutan resmi tidak memiliki surat ketetapan. 2. Pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pungutan resmi mendapat balas jasa langsung. Perhitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi dihitung pemerintah. Jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, sementara pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Pungutan pajak sifatnya memaksa, pungutan resmi sifatnya sesuai kebijakan pemerintah. Dampak langsung pajak atas suatu barang yaitu pajak memiliki dampak terhadap suatu barang. Apalagi suatu barang dikenakan pajak, terutama pajak pertambahan nilai atau PPN, maka harga barang tersebut akan naik karena penjual atau produsen akan membebankan pajak tersebut ke konsumen yang membelinya. Akibatnya, konsumen terpaksa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Yang tidak termasuk objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah yaitu objek pajak yang tidak dikenakan PWB adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit, pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan candi. Langkah melaporkan SPT secara online yaitu 1. Buka akun kamu di website DJP Online. 2. Klik menu e-filing, pilih buat SPT, dan pilihlah jawaban dan isikan formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah formulir diisi secara benar dan lengkap, klik persetujuan, lalu ambil kode verifikasi dengan pilihan mengirimkan melalui email atau SMS. Ketiga itu cek email, lalu buka kode verifikasi yang telah dikirim melalui email, kemudian masukkan ke kolom kode pengiriman dan klik kirim SPT. Buka kembali email kamu dan pastikan telah menerima tanda terima elektronik SPT tahunan. Silahkan cetak dan disimpan tanda terima elektronik SPT tahunan tersebut. 4. Tetap simpan NPWP, nomor e-PIN, alamat email beserta password, serta password DJP Online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahunan berikutnya. Cara mengisi SPT tahunan pribadi di online pajak. 1. Buka atau buat akun online pajak, pilih e-filing SPT pribadi, isi NPWP pribadi Anda. Berapa jumlah pendapatan Anda dalam setahun terakhir? Lengkapi detail pribadi, lengkapi detail anggota keluarga atau tanggungan, isi detail pajak Anda, isi formulir tambahan. Persiapan mengisi SPT 1770. Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT 1770 tahunan yaitu 1. Bukti potong PPh jika ada. 2. Kartu keluarga. 3. Daftar harta. 4. Daftar utang. 5. Catatan omset per bulan. 7. Bukti penyetoran PPh final. Batas waktu pelaporan SPT tahun pun terbagi menjadi 2, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT tahunan perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara umum adalah A. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. B. Untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau C. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 60 atau PJ atau 2013, kriteria wajib pajak berhak NPWP NE sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. 3. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah. Orang pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang 001, 999, 998 dan seterusnya. Wajib pajak bendahara, pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP. Yang terakhir, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan nomor pajak wajib pajak. Itulah tadi pembahasan tentang materi surat pemberitahuan tahunan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.